selamat pagi. Selamat bertemu lagi dalam sekolah minggu kita hari ini. Kita siap memuji Tuhan bersama-sama. Dan saat ini kita mau memuji Tuhan, kita mau menyanyi. Apakah kalian sudah siap? Sudah sarapan semuanya? Kita mau memuji Tuhan bersama, kita mau menyanyi laut lebar dan luas ya. Kita mau menyanyi laut lebar dan luas. Silahkan kita menyanyi bersama. Laut lebar dan luas, laut lebar dan luas, dan lagi dalam benar. Gunung-gunung yang tinggilah, yang tinggi besar. Tapi cintanya Tuhan melebihi semuanya. Dan saya pun boleh jadi anaknya. Haleluya. Sekali lagi ya. Laut lebar dan luas, dan lagi dalam benar. Gunung-gunung yang tinggilah, yang tinggi besar. Tapi cintanya Tuhan melebihi semuanya. Dan saya pun boleh jadi anaknya. Haleluya. Oke, mari kita berdoa, lipat tangannya, tunduk kepalanya, kita berdoa. Bapa di dalam surga, puji dan syukur kami ucapkan kepadamu Tuhan, karena Engkau Allah yang Maha Kasih dan Maha Kuasa. Kami bersyukur boleh hari ini diberikan Tuhan kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama-sama. Berkatilah Tuhan saudara-saudari kami dimanapun mereka berada, adik-adik kami yang sedang mendengarkan kebaktian hari ini dan ikut memuji Tuhan bersama, berkatilah mereka. Dan teman-teman kami yang sedang mau rindu mendengarkan firman Tuhan, Engkau yang menolong mereka. Kami bersyukur Tuhan untuk Tuhan yang selalu baik bagi kami. Berkatilah kebaktian ini dari awal sampai akhirnya, kami mau memuji Tuhan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita masih memuji Tuhan, kita mau menyanyi tentang betapa hebatnya Tuhan ya. Dan juga jangan lupa hari ini kita ada ayat hafalan dari Yohanes 11 ayat 25. Nanti kita ucapkan bersama ya. Kita mau nyanyi dulu betapa hebat kuasa Tuhan. Oke. Betapa hebat kuasa Tuhan, tiada yang mustahil baginya. Betapa hebat kuasa Tuhan, tiada yang mustahil baginya. Apa? Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang pun karyanya. Betapa hebat kuasa Tuhan, tiada yang mustahil baginya. Bahasa Inggris ya. My God is so great, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. My God is so great, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. The mountain are His, the river are His, the star are His, and He walk too. My God is so great, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. Ya, bagus ya. Sekarang kita akan mengucapkan ayat hafalan kita. Minggu yang lalu Kak Lasma cerita dari ceritanya tentang Lazarus. Kalau teman-teman mau melihat cerita minggu lalu lagi, Kak Lasma ada simpan di YouTube-nya, nanti akan di-share di grup, di linknya ya, supaya kalian bisa melihat lagi tema atau yang kita ceritakan minggu-minggu lalu. Karena itu selalu dalam beberapa bulan kita punya
satu tema besar ya, satu tema besar untuk per 3 bulan. Jadi ceritanya nyambung seperti itu. Hari ini kita mau menghafal lagi ada hafalan minggu lalu yang diambil dari Yohanes 11 ayat 25. Ya, ini adalah perkataan Tuhan Yesus kepada Marta ya. Sudah siap? Kita sama-sama ucapkan Yohanes 11 ayat 25. 1, 2, 3. Yohanes 11 ayat 25. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Ya, terima kasih ya. Setiap hari kita menghafalkan firman Tuhan. Mari kita mau mendengarkan firman Tuhan. Setelah ini kita mau menyanyi dulu tentang berdoa. Apakah kalian senang berdoa? Ya, berdoa adalah kegiatan kita dalam berkomunikasi dengan Tuhan ya. Kita mau berdoa kapanpun. Kita mau nyanyi. Ya. Berdoalah pada pagi, berdoalah pada siang, berdoalah pada malam, agar tetap tentram. Allah mendengarkan doa, menjawab tiap permohonan, menjadikan hati tentram, rasa bahagia. Ya, kita mau tetap setia berdoa ya, meminta dan memohon kepada Tuhan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Hari ini disampaikan oleh Pak Pengki. Kami persilahkan Pak Pengki. Ya. Baik, selamat pagi semua adik-adik, apa kabar? Ya, semoga baik ya. Baiklah, kita akan mendengarkan cerita Alkitab ya. Baik, sekarang kita berdoa dulu ya. Kita mempersiapkan, kita akan mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, Bapa yang baik, terima kasih hari ini kami bersyukur karena Tuhan menolong kami bisa mengikuti ibadah sekolah minggu. Terima kasih. Berkatilah adik-adik dimanapun mereka berada. Berkati juga keluarga mereka, orang tua, serta berkati masa depan mereka semua. Berkati firman Tuhan supaya kami bisa dengar dengan baik. Kami juga menaati firman Tuhan dengan baik. Terima kasih. Ampunilah dosa kami di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, ayat hafalan kita. Nah, ini dari Mazmur ya 145 ayat 18 ya. Tuhan ya dekat ya kepada setiap orang. Kelihatan gak ya? Iya. Yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Nah, ya. Oke. Kita lihat Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Nah, ada seorang anak kecil yang berdoa kepada Tuhan. Setiap ketika dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, tolong agar hari ini hujan tidak turun supaya saya bisa berjalan-jalan atau bisa bepergian.
Dia berdoa lagi, Tuhan, tolong jangan turunkan hujan supaya apa? Supaya tanaman-tanaman tidak tumbuh. Lalu dia berdoa lagi, ya Tuhan, tolong agar teman saya hari ini tidak bisa masuk sekolah, supaya saya tidak bertemu dengan dia. Nah, ini kan doa yang tidak baik. Nah, tidak boleh berdoa seperti itu. Harus berdoa di dalam orang yang dalam kebenaran, harus benar. Harus sesuai dengan firman Tuhan. Nah, bagaimana orang yang berseru kepada Tuhan atau berdoa kepada Tuhan dengan benar? Nah, ada juga seorang ayah, namanya seorang ayah yang bekerja sebagai pegawai istana. Berarti bekerja kepada seorang raja. Dia membantu raja untuk memerintah. Dia membantu raja. Dia tinggal di rumah mewah. Dia punya anak dan istri. Dan dia juga mempunyai banyak pembantu-pembantu yang membantu anak-anaknya, membantu istrinya setiap hari dalam bekerja, dalam mempersiapkan semuanya. Nah, suatu hari anak dari dia mempunyai seorang anak dan istri, mereka terlihat bahagia. Bapak punya anak, punya istri. Anak laki-lakinya ini rupanya pada suatu hari sakit. Nah, itu jadi dia sangat sedih, Dia sangat sedih karena anaknya yang dia sayangi itu jatuh sakit. Kemudian pembantu-pembantunya sudah berusaha tentu untuk mengobati atau menyembuhkan dia, ngasih obat. Kasihan kasihan sekali anak ini sakit. Ayahnya tentu sedih, ibunya sedih. Kenapa? Karena anak yang disayanginya sekarang sakit keras, hampir mati. Sudah dikasih obat, sudah dipanggil dokter, tetapi tidak sembuh. Pembantunya mempersiapkan air kompres supaya sembuh, dikasih obat yang bagus, yang banyak, tapi tidak bisa sembuh. Uangnya sudah banyak yang sia-sia, sudah banyak yang digunakan untuk kesembuhan anaknya, tapi semuanya tidak berguna, tidak berhasil. Nah, pada suatu hari ada seorang berkata kepada bapak pegawai istana itu. Lalu ada seseorang berkata, Tuhan, bukankah Tuhan pernah dengar ada Yesus yang datang dari Galilea? Sekarang ada di dekat sini, di daerah sini. Dia dulu yang mengubah air menjadi anggur, katanya. Dia berpikir dalam hatinya, saya percaya, saya akan pergi mencarinya. Dia bersiap-siap untuk berangkat. Saya harus cari. Lalu dia mengadakan perjalanan dari tempat dia sampai ke Kapernaum itu. Itu cukup jauh, kira-kira 32 km menurut Alkitab. Tapi dia sangat senang. Saya harus pergi untuk mencarinya, untuk meminta tolong kepada Yesus supaya anak saya disembuhkan. Lalu dia pergi melakukan perjalanan, walaupun dia capek, letih, kadang dia sudah gak bisa tidur, tetapi dia terus mencari dan dia menemukan Yesus. Sudah sampai
jam 1 siang dia langsung bersujud kepada Tuhan Yesus dan minta tolong. Tuhan, katanya, datanglah ke rumahku, kasihanilah kami, anak saya sedang sakit, sudah hampir mati, katanya kepada Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus sangat sedih ya melihat wajah Bapak itu sangat menderita, wajahnya seperti sedih, ingin menangis, dan Yesus tahu bahwa dia membutuhkan pertolongan. Lalu Tuhan Yesus ini melihat, ya anakmu akan sembuh, tetapi Bapak ini pikir, ya saya percaya, tetapi apakah ya anak saya bisa sembuh kalau Yesus sendiri tidak datang ya ke tempat saya? Tetapi dia sangat ketika Yesus berkata kepadanya, ya anakmu akan sembuh. Lalu tapi bagaimanapun, ya saya percaya apa yang dikatakan oleh Yesus. Sekarang waktunya dia pulang ke rumahnya. Tapi dia sangat senang ya, dalam perjalanan dia pulang ke rumah. Tidak lagi seperti waktu dia datang. Tetapi sekarang waktu dia datang itu menemui Yesus, dia masih kecapean ya, dia buru-buru. Tapi sekarang waktu dia mendengar perkataan Yesus bahwa anaknya sembuh, maka dia dengan segera pulang. Dia percaya walaupun Yesus tidak ikut, maka anaknya juga akan sembuh. Lalu dia pulang ke rumah, ya, sampai di perjalanan dia istirahat karena capek. Sekarang dia bisa tidur. Enak, sudah bisa tidur, sudah hatinya sudah tenang, sudah percaya kepada Yesus bahwa Yesus akan memberi kesembuhan kepada anaknya. Lalu dia capek, dia istirahat, sudah bisa tidur malam, istirahat karena masih jauh perjalanannya. Kemudian setelah dia istirahat karena capek, dia bangun, dia melanjutkan kembali perjalanannya ke rumahnya. Dia ingin buru-buru, cepat-cepat untuk melihat anaknya yang sudah sembuh. Tapi dalam perjalanan sudah ada orang, dia bertemu dengan pembantunya yang datang untuk menjumpainya, menyatakan, kedua pembantu itu datang menyatakan, ya anakmu sudah sembuh, katanya. Tentu mendengar itu, perasaan Bapak itu? Senang ya. Anakku hidup jam berapa? Katanya, kira-kira jam 1. Dia ingat, iya benar, kemarin waktu kira-kira jam 1 Yesus berkata bahwa anakmu akan sembuh. Dia ingat, ternyata benar apa yang dikatakan oleh Yesus, anaknya sembuh. Dia sangat senang. Akhirnya mereka pulang ke rumah dan ya anaknya sudah sembuh. Sampai di rumah mereka sudah melihat bahwa anaknya sudah sembuh. Alangkah sukacita orang tuanya, ayah dan ibu melihat anaknya yang sudah sembuh. Dia percaya kepada Tuhan, walaupun Tuhan Yesus tidak ikut ke rumahnya untuk memberi kesembuhan. Tetapi Tuhan Yesus berkuasa dengan firman-Nya juga dia bisa menyembuhkan. Yesus berkata, anakmu sembuh. Ya, benar, anaknya sembuh. Nah, Bapak ini percaya apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepadanya. Adik-adik, demikianlah ya orang yang percaya kepada Tuhan. Dia tidak berpikir yang macam-macam, yang berpikir yang aneh-aneh. Apakah Yesus bisa kalau dia tidak datang? Tidak.
dia percaya saja kepada perkataan Tuhan. Wah, dia tentu karena apa? Karena dia mengasihi orang yang keluarganya, orang yang dia bantu atau anaknya yang sedang sakit. Nah, adik-adik semua, demikianlah cerita firman Tuhan. Ya, jadi ayat hafalan kita tadi kita ulangi lagi ya. Nah, ayat hafalan kita ulangi lagi. Tuhan dekat. Mazmur berapa tadi? 145 ayat 18. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Nah, ini ya, Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Nah, adik-adik, apakah kita sudah berdoa ya, berseru dengan sungguh-sungguh ya kepada Tuhan? Nah, kita harus belajar untuk berseru, menyatakan isi doa kita kepada Tuhan dengan cara yang baik. Nah, kemudian ayat hafalan kita ini dihafal terus-menerus. Minggu depan akan kita mengulanginya kembali. Jadi, 1 minggu hafal terus, baca. Nanti kita juga minggu depan akhirnya bisa mengulanginya kembali. Nah, adik-adik, kita baca sekali lagi. Mazmur 145 ayat 18. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Nah, kita ulangi lagi. Tadi Bapak itu bekerja sebagai apa? Dia bekerja sebagai pegawai istana. Nah, apa yang dia lakukan ketika anaknya sakit? Wah, dia berusaha menyembuhkannya, kasih obat, ya, kasih panggil dokter tentu ya yang hebat, tabib ya, untuk menyembuhkannya, tentu mengeluarkan uang banyak. Wah, dia juga merasa menderita, tapi semua sia-sia, tidak ada gunanya. Sekarang dia mendengar kabar tentang Yesus Kristus yang Maha Kuasa, yang dapat mengadakan mukjizat air jadi anggur. Dia percaya pasti Tuhan Yesus dapat memberi kesembuhan. Apa yang dia lakukan lagi? Dia pergi menjumpai Yesus walaupun jauh sekali. Ya, jalan kaki capek, letih ya. Tapi Tuhan Yesus berkata, dia mau kepada Tuhan Yesus supaya datang anaknya sembuh karena hampir mati. Tapi Yesus menjawab apa? Yesus menjawab, anakmu hidup. Ya, supaya dia pergi, dan benar hatinya percaya. Dia pulang ke rumah, apa yang dia lihat? Anaknya sudah sembuh. Kapan? Kira-kira jam 1 waktu Yesus berbicara kepadanya, anakmu sembuh. Jadi Tuhan Yesus itu berkuasa. Jadi karena itu kita berdoa, berseru itu kan sama dengan berdoa, berseru kepada Tuhan. Ya, nah adik-adik terus juga baca, dihafal terus, ya, dan supaya kita ingat, supaya kita juga jangan lupa untuk berdoa. Baik, lipat tangannya kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, terima kasih. Kami ucap syukur hari ini Tuhan memberkati kami, memberkati adik-adik semua di rumah, memberkati firman Tuhan. Tolonglah kami supaya kami ingat untuk mendengar, untuk berdoa, kami ingat menghafalnya, dan supaya kami juga jangan lupa ya untuk melakukan firman Tuhan. Seperti ayat hafalan kami hari ini, supaya berseru kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ampunilah dosa kami, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Ya, terima kasih untuk cerita firman Tuhan kita hari ini ya. Tuhan Yesus menyembuhkan seorang anak yang sakit keras ya. Dia menjadi sembuh karena orang tuanya pergi kepada Tuhan Yesus. Ayat hafalan kita minggu depan juga jangan lupa ya, dari Mazmur 145 ayat 18. Ini Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ya, jadi kita tetap setia berdoa kepada Tuhan, meminta apa yang kita perlukan. Kita akan menutup acara kita hari ini. Sebelumnya kita menyanyi dulu dari lagu kita Hidup, hidup. Kita mau nyanyi bersama ya. Lipat tangannya, tunduk kepalanya, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sangat bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau selalu setia, Engkau selalu baik, dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami sekalipun. Dan karena itu kami boleh terus berharap kepada Tuhan dalam segala situasi hidup kami yang kami jalani sekarang. Tuhan yang baik, kami bersyukur untuk waktu dan kesempatan ini. Biarlah dari kebenaran firman Tuhan yang kami dengarkan, bagaimana Tuhan Yesus melakukan mujizat-mujizat yang besar, bukan hanya pada zaman dahulu, tetapi pada waktu sekarang juga, pada keadaan kami juga, dalam kehidupan kami juga, masing-masing kami ya Tuhan. Hamba berdoa kepada teman-teman kami, saudara-saudara kami, adik-adik kami semua yang ikut melihat firman Tuhan dan ikut kebaktian hari ini dengan baik. Kami berdoa, turunlah berkat Tuhan kepada mereka. Turunlah berkat Tuhan juga atas keluarga mereka. Biarlah Tuhan yang melihat apa yang menjadi keperluan dan kebutuhan mereka. Terutama bagi adik-adik kami, teman-teman kami yang belum membuka hati menerima Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini mereka mau membuka hati, mau datang kepada Tuhan meminta ampun untuk dosa-dosanya, dan mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka di dalam hatinya. Menerima Engkau Tuhan sebagai Tuhan di dalam hidup mereka untuk sekarang sampai nanti Tuhan memanggil mereka dan mereka menjadi anak Allah sekarang setelah menerima Tuhan Yesus di dalam hidup mereka. Tuhan, hamba berdoa buat adik-adik sekolah minggu kami dan teman kami. Kami berdoa buat Arus Seido Alwani. Kami berdoa juga buat Stella dan Stephen. Kami berdoa juga buat Joani. Kami berdoa buat Kaden, Jeremy Lee di Jakarta, buat Yukiko di Semarang. Kami berdoa buat Alberto Simatupang. Kami berdoa juga buat Ibu Kuniko Yamamoto di Jepang, dan kami berdoa buat semua teman-teman kami Tuhan yang menonton live streaming ini dimanapun mereka berada. Tuhan yang memberkati mereka. Kalau ada yang dalam keadaan sakit, tolong Tuhan memberikan kesembuhan.
Dan kalau ada yang dalam keadaan pergumulan, kami menyerahkan kepada Tuhan, berikanlah mereka jalan keluar ya Tuhan, karena Engkaulah Allah yang Maha Kuasa dan Tuhan yang memberikan pimpinan dan jalan keluar kepada masalah kami. Kami berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami, tolong Tuhan dalam menghadapi pandemi ini, supaya Engkau memberikan kesehatan, kekuatan, melindungi orang-orang yang tinggal di bangsa Indonesia ini, menjagai dari virus COVID-19. Dan hamba berdoa buat para tenaga kesehatan, orang-orang yang berusaha Tuhan di dalamnya, Tuhanlah yang memberkati, memberi kesehatan dan perlindungan. Hamba berdoa buat negara-negara lain, 5 negara, 5 benua, Asia, Australia, Eropa, dan semua negara Tuhan yang juga berperang untuk pandemi ini. Biarlah Tuhan yang memberikan mereka perlindungan juga, memberikan jalan keluar. Sekarang ada vaksin yang bisa juga digunakan. Biarlah Tuhan memberkati ini, membantu menolong kesehatan sehingga banyak orang yang bisa terlindungi dari virus ini. Tuhan, kami percaya bahwa segala yang terjadi di dunia ini ada dalam perhatian dan kendali Tuhan, dan Tuhan yang berkuasa juga nanti menyelesaikan semuanya. Terima kasih Bapa, berikanlah ke kami juga iman yang teguh, berpengharapan selalu kepada Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih kehidupan kami seminggu ini, 1 minggu ke depan kami serahkan